Yang kami hormati para ketua RT se-RW 4, RT 1 ayah mana kalau mengadakan acara di kantor sebetulnya lebih ringan bagi lurah karena tempatnya sudah ada. Kelurahan Tigaraksa menggelar sosialisasi inovasi pengendalian sampah rumah tangga di Gugan Farm. Edukasi ini membuka mata warga soal krisis sampah dan solusi sederhana bernilai ekonomi. Persoalan sampah yang selama ini dianggap biasa ternyata mulai berubah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Di tengah meningkatnya volume sampah rumah tangga dan keterbatasan tempat pembuangan akhir, Kelurahan Tigaraksa mengambil langkah yang berbeda. Pemerintah kelurahan turun langsung ke tengah warga untuk membangun kesadaran bahwa sampah bukan sekadar limbah, tetapi persoalan besar yang membutuhkan aksi nyata dari semua pihak. Momentum itu terlihat dalam kegiatan sosialisasi bertajuk Inovasi Pengendalian Sampah pada skala rumah tangga yang digelar pada Minggu 24 Mei tahun 2026 di Sekretariat Gugan Farm, Kampung Pinang RT 02 RW 04, Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Acara tersebut bukan hanya menjadi forum edukasi biasa, tetapi juga menghadirkan pesan kuat bahwa perubahan lingkungan harus dimulai dari rumah sendiri. Antusiasme warga terlihat sejak awal acara dimulai. Kehadiran tokoh masyarakat, aparatur kelurahan, unsur keamanan, pengelola lingkungan, hingga warga lintas RT menciptakan suasana yang hidup dan penuh semangat. Di tengah persoalan sampah yang semakin mendesak, kegiatan ini menjadi gambaran bahwa kesadaran kolektif masyarakat sebenarnya mulai tumbuh. Hanya saja selama ini belum mendapatkan ruang dan dorongan yang cukup kuat. Sampah kini bukan lagi sekadar isu kebersihan lingkungan. Persoalan ini telah berkembang menjadi ancaman serius yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, hingga masa depan wilayah perkotaan dan pemukiman padat penduduk. Kesadaran itulah yang menjadi dasar pemerintah kelurahan. Tigaraksa menggelar sosialisasi pengendalian sampah rumah tangga secara langsung di tengah masyarakat. Lurah Tigaraksa, Eko Suyanto, hadir langsung bersama Sekretaris Kelurahan Ahmad Rifaldi dan jajaran staf kelurahan. Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai pihak yang selama ini memiliki perhatian terhadap isu lingkungan. Perwakilan Bapeda Kabupaten Tangerang, Musli, hadir memberikan dukungan terhadap program inovasi lingkungan tersebut. Selain itu, edukasi mendalam juga disampaikan oleh pakar lingkungan hidup Imam dan jurnalis nasional G Korpan News M Zaki Alfian. Dalam sambutannya, Eko Suyanto menegaskan bahwa program ini tidak berhenti pada satu kegiatan saja. Pemerintah Kelurahan Tigaraksa telah menyiapkan sosialisasi berkelanjutan di 6 wilayah RW dengan pendekatan berbeda sesuai karakter masyarakat masing-masing. Menurutnya, edukasi soal sampah harus dilakukan langsung di lingkungan warga agar masyarakat benar-benar memahami dampak dan solusi yang bisa dilakukan secara nyata. Ia juga menekankan bahwa persoalan sampah tidak akan pernah selesai jika hanya dibebankan kepada petugas kebersihan atau pemerintah. Eko Suyanto juga menyoroti pentingnya peran RT dan RW dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Ia meminta seluruh pengurus lingkungan aktif menyebarkan informasi mengenai keberadaan bank sampah yang sudah tersedia di wilayah Tigaraksa. Pesan tersebut langsung mendapat respons positif dari warga. Banyak masyarakat mulai menyadari bahwa pengelolaan sampah sebenarnya tidak harus rumit dan mahal. Langkah sederhana dari rumah justru menjadi kunci terbesar mengurangi beban lingkungan. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban itu sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan sampah kini mulai dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Pribadi, ini kita sama-sama melakukan upaya yang terbaik. Jadi dalam kaitan konteksnya, saya diberikan kesempatan pada hari ini sekaligus juga memberikan salah satu keinginan khususnya kepada Pemda Kabupaten Tangerang khususnya dan Bapak Lurah juga. Jadi mengkacamatai kami bahwa media itu tidak hanya sebatas seperti apa yang khalayak banyak pikirkan. Kami juga bisa menyumbangkan, mungkin itu baik secara pikiran, baik itu hanya tenaga, kenapa tidak kalau memang ada kesempatan dan memang itu menjanjikan. Dan ini untuk mengenai sampah,
untuk sekarang yang saya lihat dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat, orang kalau namanya pengusaha yang paling besar itu banyaknya dari limbah ya. Besi dia beli berapa, 3.000, 2.000, tapi luar biasa aset-aset mereka sampai sekarang ini alhamdulillah yang saya lihat banyak yang sukses. Nah kita pun bisa menjadi sukses kan. Lalu untuk mengenai hal yang lain secara teknis ternak mungkin nanti Pak ya, sedikit 10 menit saya buka berikutnya ya. Siap. Ya, jadi tadi untuk mengenai hal yang tadi manfaat dari sampah dari hal yang dikatakan yang lain tadi sedikit saya sudah buka. Adapun mudah-mudahan saya juga akan menulis kembali. Jadi nanti bisa dilihat di Gapapan, ketik sampah aja sudah pasti keluar nanti. Jadi itu nanti saya buat untuk mengenai sama-sama kita belajar. Karena saya juga menulis dalam kaitan memberikan sertifikasi bagaimana untuk kalian menciptakan dari yang namanya sampah ini menjadi sebuah nilai. Seperti itu. Dan tadi sampaikan kenapa nilai sampah tadi. Contohnya bayar berapa tadi? 17.500. 15.000. Nah sekarang saya tanya, kalau bawa sendiri pakai karung mau nggak ngirim ke sana? Tiap hari bolak-balik. Nah, cukup nggak kira-kira? Nah ini, jadi dalam kaitan kok saya dibebani sampah. Nah sekarang pertanyaannya gampang. Mau nggak tiap hari bolak-balik ke TPA Sukadiri? Genong dong kan gitu. Jadi inilah kesadaran yang harus bersama-sama antara kita masyarakat dengan pemerintah terkait agar minimal dalam kaitan dengan adanya program ini Pak Lurah mengatakan lingkungan yang ada di Tiga Rasa ini minimal sudah dikatakan bisa untuk berupaya kita memulai. Jadi saatnya hari ini dengan adanya dilakukan seminar ini jadi bisa mengedukasi seperti itu. Jadi kira-kiranya ada yang dipertanyakan nggak Bapak Ibu sama saya kan sama nih. Oke, nggak ada ya. Baik kalau gitu untuk mengenai terakhir, Pak Lurah saya rasa ini saya sampaikan dan ini yang menjadi hal yang saya sebagai narasumber. Kenapa narasumber itu sebatas dia yang punya sumber dan yang mengetahui. Jadi kalau saya berbicara untuk lebih banyak juga mungkin karena fokusnya yang sekarang sesuai dengan tema dan judul aja. Jadi kalau misalnya kita untuk mau kupas ini nggak cukup 5 jam. Baik, itu aja saya sampaikan perhatiannya sekali lagi. Saya himbau, saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk bangun kesadaran dari diri kita sendiri, ada di lingkungan kita. Dan nanti memang kalau memang diperlukan, insya Allah jika saya ada rezeki, saya akan membuat untuk selebaran diberikan kepada masyarakat, khususnya untuk kali-kali bisa dibaca seperti apa cara pemilihannya. Itu minimal dalam kaitan bisa mengedukasi seperti itu. Lebih kurangnya yang saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada kekurangan tutur sapa saya dan perkataan saya yang kurang berkenan. Dan saya berharap untuk mengenai seminar ini semoga dan menjadi halnya kebaikan, motivasi buat kita semua. Baik, saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan untuk mengolah sampah organik dari yang dijelaskan tadi kan ada yang dikubur atau tadi mungkin caranya Pak Zaki itu dimasukin ke tong tapi ininya dibolongin komposter namanya, komposter. Ya, pakai komposter. Nah, secara efektivitas dan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat terlebih dari bau itu lebih efektif yang mana? Jadi saya bisa praktekin di rumah gitu. Ya, sekaligus testimoni kan ya. Saya pelakunya yang pakai tong itu namanya komposter aerob namanya. Termasuk saya. Iya, termasuk Pak Lurah juga menggunakan itu biasanya kami rekomendasikan di perumahan yang tidak punya lahan kosong, tidak punya tanah lagi, bisa semuanya serami, semua sudah papi, misalnya maka pilihannya komposter aerob. Contohnya di Pak Lurah ini, di Pak Lurah bisa testimoni. Yang kedua dengan sistem biopori itu yang dikubur. Bahasa kerennya memang biopori pakai pipa paralon 80 sampai 100 meter, 80 isiannya ya, jangan terlalu pendek jadi terlalu dalam. 100 cm, 1 meter, 80 cm ya. Saya sih nggak bisa sayang, tetapi sebenarnya
Itu kan yang mengandung teknologi, yang mengandung biaya. Yang non biaya cukup digali saja. Di lahannya masih banyak yang kosong, masukin sampah belasan ke situ. Nah kalau soal bau, itu yang jenisnya kedua yang relatif nihil bau. Sebenarnya yang biopoli itu dia langsung interaksi dengan cacing dan sebagainya di bawah, gitu ya. Terus saya harusnya untuk menghindari misalnya binatang-binatang lain, bisa cacak-cacakan. Nah itu efektif cepet kok, apalagi kalau pakai bioaktivator E4 kalau bahasa umumnya. Tapi kalau dari tim kami itu ada mikroorganisme bambu yang itu dibuat di SMP Pasar Kemis, itunya hakinya gitu ya, itu bisa diolah aja dan bisa juga dilampung. Tetapi yang sederhana yang paling gampang itu namanya lubang biopoli saja gitu. Itu. Nah, yang sekarang saya melihat di sini ada ternak lele. Selama ini pakai pelet atau apa itu makannya? 100% pelet. 98% pelet. 2%-nya cacing. Nah, karena ini isunya sampah, di sampah itu ada produk turunan namanya mawar. Coba cek di bumi itu bisa mengganti sampai 50% dari, karena mereka sangat mahal kan. Sementara mawar kalau produksi sendiri otomatis kan gratis. Kalaupun beli dari warga itu sekilonya ya paling 6 ribuan, atau mungkin kalau berlebih juga minta aja istilahnya daripada dia dibuang-buang misalnya. Itu keren, bisa dicoba. Nah untuk praktiknya kita bisa lakukan ke depan, gitu ya, itu contohnya. Nah pertanyaan dari saya Ibu, kalau ada yang menanyakan, kira-kira kendalanya apa untuk memulai dua hal sederhana tadi? Pertama, memilah sampah di rumah, itu kendala. Hambatannya apa? Sanggup? Terus beas mahal, salaki tengit gitu misalnya, apa tuh? Tidak ada sebenarnya, karena itu alasan yang diada-adain. Karena kata saya tadi, sampah itu sama dengan makan. Jadi ketika kita makan otomatis ada sampah. Artinya penyelesaiannya juga sama aja. Kalau kita ingin masak ya berarti prosesnya sama, mudah sebenarnya itu. Secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low. Haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echoed whispers through the halls. Ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always